Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Trader Efek. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dasar sekali, karena ini saya peruntukkan buat teman-teman yang masih pemula seperti saya, karena saya juga masih belajar, yaitu tentang bagaimana sih cara marking supply and demand ya. Oke. Namun sebelum saya melanjutkan ke materinya, ini cuman disclaimer aja teman-teman, bahwa apa yang saya sharing di dalam video ini ya itu cuman teknik yang sudah saya coba di trading saya. Jikalau itu nanti cocok buat teman-teman ya silahkan dipakai, misalkan enggak ya nggak ada paksaan. Saya nggak memaksa teman-teman untuk harus memakai teknik yang saya gunakan, teknik yang saya share, karena di sini juga saya hanya sekedar berbagi. Jika nanti bermanfaat ya alhamdulillah, misalkan enggak ya bisa ditinggalkan, jangan diikuti apa yang saya sampaikan, karena teman-teman harus sadari bahwa trading itu resikonya sangat tinggi. Trading itu enggak ada yang 100% pasti profit, itu enggak ada teman-teman, karena trading itu hanya bersifat probabilitas. Jadi teman-teman harus dari awal harus tahu itu. Jadi nanti jangan sampai berpikiran kalau nanti ngikuti teknik yang saya share pasti profit. Enggak. Makanya kita harus pinter-pinter mengatur manajemennya, ya kan, keuangannya. Jadi tetap harus pakai Excel, SL ya, stop loss harus tetap digunakan. Oke, begitu saja teman-teman. Jadi bagaimana sih cara marking supply and demand yang benar? Bukan yang benar ya, saya yakin teman-teman juga kalau ngomongin benar salah itu sangat susah dalam dunia trading, tapi ini yang saya biasa lakukan. Jadi begini teman-teman, juga nih saya bahas, ada yang tanya bagaimana sih, apa sih engulfing itu, contoh candlenya seperti apa. Engulfing itu teman-teman, engulf dari kata engulf itu artinya dia itu break ya, sudah ditembus gitu. Jadi kalau engulfing di sini saya nyontohkan dalam candle itu artinya ya candle yang berlawanan itu bodinya itu sudah dimakan sama yang berlawanan. Contohnya ya ini, ya kan, ini candle biru kecil ini dia itu dihabiskan sama candle merah ini namanya engulfing. Contoh lagi ya ini, ya kan, ini kan candle biru ini dimakan habis sama candle yang merah panjang itu, bodinya ditutupi gitu loh, ya kan. Nah itu ya namanya engulfing. Semoga jelas ya teman-teman. Nah contoh lagi, ini candle merah ini ditutupi sama candle yang biru ini namanya engulfing. Dan itu kalau terjadi di atas harga running namanya supply, ya kan, kayak gini. Ini berarti ini supply karena terjadi di atas harga running. Harga running sekarang kan di sini, ya kan. Nah, kalau yang ini namanya demand karena berada di bawah harga running gitu ya. Nah bisa jadi ketika ya harga masih berada di area sini, ini disebut apa ya, demand. Kecuali ketika harga nyentuh ini ya, nyentuh ini kemudian balik ke bawah, artinya apa, demand ini berubah menjadi supply swap, ya kan gitu. Kayak support resisten sama aja, support become resisten bisa, resisten become support bisa. Jadi resisten yang ditembus bisa menjadi support di kemudian hari, support yang ditembus bisa menjadi resisten di kemudian hari. Sama aja dengan supply demand, supply yang ditembus bisa jadi demand di kemudian hari, demand yang ditembus bisa jadi menjadi supply di kemudian hari gitu teman-teman. Nah ada nggak contohnya? Contoh, nah di sini nih
Ini teman-teman, ini ada base rally. Nah ini kan ada candle merah 2 ini. Ini kalau kita up ke time frame yang lebih besar, mungkin daily ya, dia mungkin ya cuman engulfing satu aja gitu ya, satu candle merah terus dibungkus candle biru gitu. Nah ini sebenarnya dia itu demand teman-teman, karena dia kemudian naik gitu, setelah ditembus gini ya, setelah ditembus dengan oleh candle ini kemudian naik. Nah, jadi area ini berubah menjadi supply gitu. Oke, itu engulfing sekilas seperti itu teman-teman. Oke, bagaimana cara saya memarking supply and demand. Jadi begini, ada beberapa hal yang biasa saya lakukan. Namanya supply and demand itu sebenarnya ya, ini ya supply and demand, sini juga supply, ini demand ya kan, arah ini juga demand ya kan. Cuman apakah semua arah itu nanti bakal di marking? Kalau saya enggak. Apa yang saya marking? Yang pertama itu ketika ada namanya supply atau demand yang setelahnya itu signifikan, itu saya ambil. Nah contohnya signifikan itu apa? Ketika terjadi ini, misalkan ini adalah drop, base drop, setelah ada base ini turunnya itu kenceng, candlenya itu panjang, itu signifikan yang saya sebut. Maka itu yang saya marking, itu satu ya. Jadi setelah ada base maka candlenya jadi panjang atau geraknya itu, move-nya itu signifikan. Nah contohnya seperti ini. Ini kan ada supply. Nah kemudian terjunnya ini kan, ini signifikan, ini merah panjang. Ini juga setelah terjadi base ini nih candlenya panjang, itu yang saya sebut signifikan. Nah area seperti itu biasanya yang saya marking. Jadi ini jelas saya marking sebagai area supply. Di sini juga area supply. Apakah nanti ketika harga balik lagi ke sini langsung open posisi sell, di sini juga langsung open posisi sell? Nah ini yang perlu dicatat, tidak semua marking itu langsung open posisi atau order ya kan, order, buy order, sell order, limit ya, itu enggak seperti itu kalau saya loh ya. Nah terus apa yang membuat alasannya itu tidak langsung open posisi atau menunggu konfirmasi? Nah begini teman-teman, ketika ada area yang supply yang setelahnya signifikan seperti ini, kita lihat di sebelah kirinya ada nggak support. Nah support di sini kalau terlalu jauh seperti ini, biasanya tetap saya menunggu konfirmasi ketika harga balik lagi ke sini, kecuali kalau deket di sini. Kok angele gambar? Nah gini ya, misalkan ini anggap ini sejajar gitu ya. Nah itu baru saya biasanya pending order sell limit gitu. Tapi kalau misalkan enggak, nah seperti ini aja, ini saya tunggu konfirmasi di time frame yang lebih kecil, ada week off enggak, ada engulfing enggak, apa maksudnya ada quasimodo enggak, seperti itu gitu teman-teman. Kecuali ya kan, kecuali yaitu tadi di sebelah sininya ada support yang sejajar dengan base ini tadi, saya biasanya seperti itu langsung pending order. Itu ya, paham ya. Jadi yang pertama itu teman-teman, yang perlu di marking itu adalah ketika ada supply ataupun demand ya kan, setelah itu harga runningnya itu signifikan.
ya kan. Signifikan itu apa? Yuk candle mlakune dawa-dawa, banyak candle yang sewarna gini, panjang gini, begitu. Nah, kalau ternyata sudah signifikan sebelah kirinya itu enggak ada support resisten yang mendukung, nanti kalau harga balik ke situ jangan langsung open posisi. Itu saya loh ya, teman-teman bebas, cuman kebiasaan saya seperti itu. Kalau sebelah kirinya enggak ada support resisten, ya saya tunggu di time frame kecilnya ya, setelah nyentuh area ini, area support supply-nya ini, nanti saya tunggu di time frame lebih kecilnya ada konfirmasi enggak. Konfirmasinya apa? Saya mau open posisi sell ini kan, di supply kan, berarti saya nunggu di situ ada Quasimodo sell, mungkin week of sell, trade drive atau apa, teman-teman yang biasa gunakan konfirmasi itu berupa apa gitu. Oke, dari sini paham ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya biasanya marking jika ada supply seperti ini. Supply itu mampu menembus demand atau support resisten, ya kan, yang berlawanan. Nah, contohnya di sini ini ada support sekaligus demand, nih kan, di sini. Yang oleh supply ini, ya kan, supply ini ditembus, maka jelas saya akan marking area ini. Jika teman-teman dari sini langsung ke sini, saya langsung pending order sell. Nah, ini ya kuncinya ya. Karena apa? Memang ini banyak setup di sini juga bahu kiri. Itu nanti ya pengalaman aja, nanti semakin banyak kita melihat chart, semakin jeli kita kan. Di sini bahu kiri ya, high, low, higher high, lower low. Jika ternyata responnya ini quick ya, cepat gitu ya, dari sini langsung ke sini, maka saya akan pending order sell. Tapi ternyata enggak kan, harga terjun dulu ke sini, ini jauh. Jadi nanti kalau dia nanti naik ke sini, saya tetap akan nunggu konfirmasi di time frame yang lebih kecil di sini teman-teman. Nah, saya tunggu terjadi Quasimodo mungkin di time frame M5 menit, ya kan, gitu. Mungkin week off di M5 menit atau M1 ya gitu. Nah, mungkin ada trade drive atau apa gitu, baru saya nanti open posisi sell. Itu beda kalau yang itu tadi dari sini sudah langsung ke sini, maka bisa saya langsung open posisi sell. Tetap ya pakai SL, ingat Excel harus pakai. Jadi nanti kalau di setup ini gagal, sisa saldo kita masih bisa kita gunakan untuk nembak di setup yang lain gitu. Oke, itu yang kedua. Jadi paham ya teman-teman. Jadi yang perlu di marking itu adalah supply demand yang mampu menembus, ya kan, yang mampu menembus support atau resisten supply demand sebelumnya yang berlawanan gitu ya. Jadi supply ini mampu menembus demand ini atau sekaligus support di situ. Gitu. Itu penting karena artinya apa? Di sini ada seller yang banyak yang mampu mengalahkan dominasi buyer di sini gitu. Analoginya kurang lebih seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang perlu di marking itu ketika ada supply demand yang masih fresh. Yang masih fresh itu apa? Ya, ketika teman-teman mendapati supply atau demand di salah satu time frame yang belum pernah disentuh. Ya contohnya ini lagi, ini belum disentuh ini kan. Belum disentuh apa sih? Artinya belum ada
candle yang balik lagi ke area sini yang nyentuh area ini, nih kan? Mungkin nah ini ada shadow di sini tapi kan nggak sampai nyentuh ini gitu. Itu perlu di marking ya. Contohnya ini juga lah teman-teman di sini ya. Ini nggak kelihatan. Oke, coba saya gunakan nih. Ini juga perlu di ini. Nah, contohnya ini. Oke. Ini perlu di marking meskipun gagal ya. Itu perlu di marking kalau saya loh ya. Nah, ini belum ada ini shadow yang belum ada yang nyentuh ketika dia naik ke sini. Nah, di sini ada resisten di sini juga sejajar di sini. Nah, itu ya. Ini perlu di marking. 3 syarat itu tadi teman-teman. Yang pertama, ingat ya, ketika ada supply atau demand yang setelahnya itu terjadi harga yang signifikan, drop merah. Nah, ini juga ini merah ini signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada supply dan demand yang mampu menembus support dan resisten atau supply demand sebelumnya seperti ini. Jadi supply ini mampu menembus support di sini atau demand di sini, kan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah area supply demand yang belum pernah disentuh sama sekali atau masih fresh. Nah, oke, itu. Nah, dari ketiga syarat itu teman-teman, kita bisa pending order langsung ya kan, ya kan, ketika ada support yang support resisten yang sejajar dengan supply demand itu tadi. Tuh, tetap pakai SL. Dan yang ini contohnya kena XL ya, terus kok nggak bener ya. Memang seperti itu trading itu, makanya kita harus pakai SL, nggak semuanya. Cuman jika ada hal seperti ini biasanya prosentasenya itu untuk balik arah itu lebih banyak. Ingat itu teman-teman, jadi nggak ada yang 100% benar gitu. Oke. Nah, nanti kalau kita mau kombinasi dengan yang confluent ini, mau kita open posisi apa enggak, lebih hati-hati lagi pakai trendline. Nah, artinya apa? Ketika teman-teman pakai trendline seperti ini, kalau kita mengharapkan harga di sini balik ke atas, ini sangat beresiko karena arah marketnya ini sudah berubah jadi sell, ya kan? Ketika di sini nyentuh blok ini, ya kan? Akan jauh lebih baik ketika kita menunggu di arah sini baru kita sell, malah kita ambil sell bukan buy di sini. Kalau kita konfirmasi dengan confluent trendline itu ya. Ada 3 supply demand yang biasa saya marking, dan kalau kita mau menentukan itu mau open posisi secara instan atau pending order, ya kan, yaitu tanpa menunggu konfirmasi harus di ini confluent sama trendline misalkan. Ya itu terserah teman-teman. Di sini mau langsung pending order buy ya monggo, yang penting pakai SL gitu. Ketika harga masih di sini teman-teman, kita ya nggak ada yang tahu di sini bakal tembus itu, siapapun saya rasa nggak ada yang tahu, nggak di sini mau tembus apa enggak itu ya nggak tahu gitu. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi begitu cara saya marking supply and demand. Nah, kalau mungkin teman-teman apa namanya masih bingung ya kan, ya bisa ditanya. Nah ini contohnya di sini dia sudah break trendline, toh akhirnya dia juga turun. Nah ini contoh ini kan kasusnya hampir sama dengan yang itu tadi.
kan? Oke. Nah, kita nggak tahu. Sebenarnya saya pun ya nggak tahu. Master manapun yang nggak tahu harga itu mau mantul di situ apa enggak, pastinya itu ya nggak ada yang tahu gitu. Ya taunya kebiasaannya itu mantul di sini. Makanya itu selalu pakai SL tuh yaitu karena nggak tahu. Busit kalau ada yang tahu 100% itu nggak ada gitu. Ya makanya kita perlu ke hati-hatian. Kalau ada yang tahu 100% ya wis dunia forex itu wis akeh sing sukses teman-teman, nggak ada yang bangkrut. Nyatanya toh banyak yang bangkrut daripada yang sukses, ya kan gitu. Oke teman-teman, begitu saja materi kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.